Pemeriksaan vital sign. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada gown, nose cap, masker, sphygmomanometer, handscoon, termometer, dan stetoskop. Hal pertama yang dilakukan saat pasien datang adalah melakukan anamnesis. Anamnesis bertujuan untuk mengumpulkan data informasi mengenai identifikasi data pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat konsumsi obat. Tujuan dari pemeriksaan tekanan darah adalah untuk menentukan adanya normotensi, hipertensi, atau hipotensi. Metode auskultasi pada pengukuran tekanan darah yang direkomendasikan adalah pasien harus didudukkan dengan nyaman dengan tidak menyilangkan kaki. Kemudian manset segera dipasangkan pada lokasi arteri brachialis. Manset diletakkan ketat pada lengan atas dengan batas bawah kira-kira 1 inci di atas fossa antecubital. Selanjutnya, saat pulsus radialis dipalpasi, manset dikembangkan hingga pulsus radial menghilang. Dikembangkan hingga ditambahkan 20-30 mm air raksa. Tekanan sistolik palpatoid. Stetoskop diletakkan di atas arteri brachialis yang sebelumnya telah dipalpasi yang membelok pada siku dalam fossa antecubital, dan seharusnya tidak ada suara yang terdengar. Katut tekanan perlahan dilepaskan. Jarum menunjukkan 2-3 mm air raksa per detik. Seiring jarum menurun, titik yang dicatat yaitu suara denyut pertama yang terdengar. Pada titik ini dicatat sebagai tekanan sistolik. Selanjutnya, jarum masih berlanjut turun, suara denyut menjadi lebih kencang, sehingga berkurang hingga detak yang terdengar melemah untuk beberapa saat dan menghilang seketika. Pada dewasa normal sehat, tekanan sistolik normal berkisar 90-140 mm air raksa dan umumnya meningkat seiring usia. Nilai normal tekanan diastol berkisar 60-90 mm air raksa. Tekanan usus bervariasi di antara tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi pada orang dewasa ditandai dengan tekanan darah sama atau lebih besar dari 140/100 mm air raksa. Sangat dianjurkan untuk mengukur tekanan darah 2 kali selama perawatan. Diberi jeda beberapa menit dan pengukuran akhir diambil dari rata-rata 2 pengukuran. Prosedur standar untuk memeriksa nadi adalah dengan meraba dengan 3 jari tangan digiti 2, 3, dan 4 manus tepat di atas arteri radialis. Digiti 2 dan 4 digunakan untuk fiksasi dan digiti 3 untuk deteksi denyutan. Setelah denyut nadi teraba, jari-jari dipertahankan pada posisinya, kemudian dilakukan pengukuran frekuensi dan irama nadi. Nadi harus dipalpasi selama 1 menit sehingga ritme abnormal dapat dideteksi. Untuk denyut teratur, hitung frekuensi nadi selama 15 detik dikalikan 4. Rata-rata pulsus orang dewasa normal adalah 60-80 kali per menit. Jika pulsus lebih dari 100 kali per menit disebut takikardia, sedangkan jika pulsus kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardia. Pulsus normal merupakan serial dari ritme detak jantung yang terjadi pada interval yang reguler. Ketika detak terjadi pada interval yang irregular, pulsus disebut irregular, disritmia, atau aritmia. Tujuan pemeriksaan pernafasan yaitu untuk menilai frekuensi pernafasan. Teknik yang dilakukan yaitu operator berdiri di belakang dan tanpa sepengetahuan pasien, kemudian dilakukan observasi sangkar dada. Lalu hitung jumlah gerakan sangkar dada, siklus fase inspirasi dan ekspirasi dalam 1 menit. Interpretasi, kecepatan respirasi normal pada bayi yaitu 24-30 siklus per menit, pada anak-anak 20-24 siklus per menit, remaja dan dewasa muda yaitu 12-18 siklus per menit, dan pada dewasa 8-12 siklus per menit. Tujuan dari pengukuran suhu yaitu untuk menentukan suhu tubuh penderita. Teknik yang dilakukan yaitu menggunakan termometer. Sebelum menggunakan termometer, pastikan ketiak dalam keadaan kering. Lalu, tempatkan ujung termometer ke tengah ketiak, tepatnya menuju ke atas ke arah kepala, dan pastikan lengan mendekat di dekat tubuh, sehingga panas tubuh terperangkap. Tunggu beberapa saat atau hingga termometer berbunyi dan menampilkan hasil pengukuran. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, gunakan termometer di kedua ketiak dan ambil angka rata-rata dari hasil 2 pengukuran tersebut. Pengukuran suhu di ketiak biasanya lebih rendah daripada area tubuh lain dengan suhu normal menunjukkan 36,5 derajat Celcius. Tinggi badan dan berat badan merupakan variabel yang banyak digunakan dalam menentukan status gizi dan status kesehatan seseorang. Untuk berat badan, alat yang digunakan adalah timbangan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan rasa nyeri. Teknik yang dilakukan yaitu bisa dengan melihat ekspresi pasien saat dilakukan anamnesis dan pemeriksaan. Selain itu, operator juga bisa menanyakan kepada pasien tentang tingkat nyeri yang dirasakan mulai dari angka 1 sampai 10, dengan 1 sangat tidak nyeri dan 10 sangat nyeri.